Selamat pagi semuanya. Mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam. Pokoknya salam sejahtera buat bagi kalian semua yang nonton ini. Ya, langsung aja. Sebagai mahasiswa teknik industri, ada salah satu mata kuliah wajib yang menjadi syarat kelulusan buat saya ya, bukan buat kalian semua. Maksudnya buat mahasiswa TI of course. Yaitu adalah menggambar teknik. Mungkin beberapa dari kalian relate gitu dengan problem ini, dengan permasalahan ini. Karena nggak cuma di teknik industri, gambar teknik itu lumayan awam ditemui di jurusan-jurusan teknik lainnya. Nah, biasanya gambar teknik itu punya banyak tugas yang harus dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Dan untuk mahasiswa normal, pembagian tugasnya ya seperti ini. Ya, so you know, dari awal dilakuin pelan-pelan, dicicil sampai akhirnya bisa diselesaikan pada tenggat waktu yang tepat. Ya, saya juga rencananya gitu. Terus saya ambil kertasnya, saya siapin, saya bikin kopi buat minum biar melek gitu kan. Saya ambil HP buat lihat tugasnya seperti apa dan tiba-tiba saya ingat ada tugas itu dan tiba-tiba udah jadi gini. Ya kaget juga gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berubah di tugas selanjutnya yang mana waktu itu ada tugas yang cukup banyak dan rentang waktunya itu lama 1 bulan gitu. Memang ada 5 tugas dan ya kerumitannya lumayan tinggi lah. Terus saya lakuin seperti ini gitu. Saya susun rencananya saya mengerjakan ya pelan-pelan gitu, kayak naik tangga lah. Ya seberapa sulit sih naik tangga gitu kan. Tapi tiba-tiba singkat cerita 1 minggu lewat, saya belum ngelakuin apa-apa. Minggu kedua lewat, minggu ketiga lewat, dan tiba-tiba tinggal 2 hari. Dan saya harus menyelesaikan 5 gambar dalam waktu 48 jam dan ya itu cukup menguras tenaga di mana saya harus melek terus setiap malam gitu, tidur jam 3, jam 4 atau bahkan nggak tidur buat ngerjain tugasnya. Nah, sebenarnya kenapa sih orang-orang yang menunda pekerjaan atau procrastinator ini melakukan hal ini gitu? Saya juga sebenarnya pengen banget nyeritain ke kalian apa rasanya gitu, apa yang saya pikirkan, kenapa kamu nggak ngerjain sekarang, kenapa malah milih besok gitu. Ya, sebenarnya saya punya hipotesis, saya menduga bahwa sebenarnya otak seorang procrastinators atau penunda pekerjaan dengan orang yang tidak pernah menunda pekerjaan atau non-procrastinators itu sebenarnya memang berbeda. Dan saya melakukan riset dan saya menemukan hasil bahwa ada hasil scan MRI tentang otak dari kedua orang ini, dari seorang procrastinators dan orang yang terbukti tidak pernah menunda pekerjaan. Ada ya terbukti gitu ya. Dan saya akan menyajikannya di sini dan saya pengen kalian memperhatikan dengan seksama kira-kira bedanya apa sih gitu. Ada perbedaan signifikan atau enggak? Dan ini adalah hasil otak dari seorang yang normal atau non-procrastinators. Ya, ini. Dan ini adalah otak saya. Jadi mungkin perbedaan yang cukup signifikannya itu adalah kehadiran si monyet ya. Nah, sebenarnya si monyet ini ngapain sih gitu? Jadi kita punya logika dan akal sehat dan kita punya si monyet. Logika dan akal sehat itu yang menjadi daily driver kita, yang menjadi penggerak utama kita setiap hari gitu. Nah, kayaknya berjalan damai-damai aja gitu, hidup berdampingan sampai ini terjadi. Ya, jadi si monyet ini mengganggu keputusan dari si logika dan akal sehat kita, dimana saat kita pengen kerja ya udah dia cuma bisa gangguin gitu. Kayak tiba-tiba ya ayo kita ngerjain gambar teknik sekarang, tapi tiba-tiba si monyet bilang nggak usah, mendingan kita nonton replay timnas Indonesia lawan Uzbekistan karena katanya si Arhan gol bunuh diri. Terus kita jalan ke kulkas buat lihat ada nggak sih makanan baru dari 5 menit yang lalu. Terus akhirnya kita scrolling YouTube, kita nonton YouTube mulai dari video tutorial ngerakit Lego sampai Steve Irwin review buaya Sungai Amazon. Kayak random banget dan dia akhirnya mengambil alih kendali penuh dari otak kita. Dan dia juga bilang kayak, ya maaf ya tapi ini harus dilakuin dulu dan ini kayaknya bakal makan waktu yang lama. Jadi kita kerjanya nanti aja ya. Gitu. That's so annoying, kalau bahasa gaulnya annoying ya. Dan tentu saja kalian nggak mau dong si monyet ini malah menjadi daily driver kita. Jadi penggerak utama kita. Kalian pasti nggak mau si monyet ini mengambil alih pikiran kita. Karena apa ya? Karena dia bener-bener bodoh amat sama masa depan dan dia juga nggak punya memori dan nggak punya penyesalan tentang masa lalu. Dia cuma tahu yang sekarang terjadi. Si monyet ini tuh cuma tahu 2 hal, yaitu mudah dan menyenangkan. Dan ya memang melakukan mudah dan menyenangkan ini
kalau di zaman dulu, zaman purba, itu mungkin fine-fine aja karena ya masih mirip dengan binatang gitu. Kalau kalian, ya andai kata kalian adalah seekor kucing dan seumur hidup kalian hanya melakukan hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Kalian udah sukses jadi kucing. Tapi kalau jadi manusia ya gimana gitu, tidak masuk logika. Dan si monyet ini menganggap kita sebagai binatang. Karena si monyet ini berpikiran bahwa kita hanya perlu makan cukup, tidur cukup, dan kita hanya perlu melanjutkan keturunan, kita melakukan hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan kita dengan para binatang, dengan si monyet ini sebenarnya ya, aslinya. Nah, kita itu punya yang namanya si logika dan akal sehat ini. Dia menjadi daily driver kita, dia melakukan hal-hal yang memang masuk akal untuk dilakukan, yang mana kita perlu lakukan buat masa depan kita. Dia tahu masa depannya apa, dia tahu kira-kira seperti apa, dia bisa memvisualisasikan, dia bisa melakukan long term planning atau merencanakan jangka panjang gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kadang masuk akal untuk melakukan hal-hal yang mudah dan menyenangkan gitu. Ya, contohnya kayak tidur, makan, main sama temen, self reward, that's so important. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri gitu. Makanya di situ kadang ada yang namanya konflik. Nah, konfliknya itu ada sebuah irisan di tengah gitu, dan bukan kadang sih, seringnya seorang procrastinator itu berakhir di sini. Dan ini aku sebut taman monyet karena di sini adalah tempat di mana kita bermain di saat seharusnya kita tidak bermain. Dan di situ bukan sepenuhnya menyenangkan sebenarnya, karena pasti ada rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa cemas gitu. Tapi ya susah untuk dilakukan. Dan gimana caranya kita bisa nyebrang ke sisi yang sebelah sana, kita bisa melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan meskipun sulit, meskipun membuat kita takut dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Nah, gimana dong cara procrastinator menghadapi situasi seperti ini? Kita punya yang namanya pelindung, kita punya penaung, kita punya guardian angel atau malaikat pelindung tadi. Procrastinator itu punya sesosok panic monster. Nah, jadi sebenarnya panic monster ini apa? Panic monster ini adalah sesosok monster yang tidur, hibernasi. Dia lebih sering hibernasi dan dia tuh seringnya muncul ketika ada deadline. Ketika ada deadline atau ada potensi kita bisa malu kalau kita tidak melakukan pekerjaan. Dan ya cara kerjanya mudah. Dia seperti yang kita ketahui, monyet pasti takut dong sama monster. Kita aja takut gitu sama monster. Nah, tapi di sini situasinya adalah yang takut cuma si monyet. Daily driver kita tuh senang diselamatin. Karena sebenarnya daily driver kita itu takut sama monyetnya dan monyet takut sama monster gitu. Nah, akhir-akhir ini monster ini jadi relevan di saya karena ya dapat tugas membuat materi ini. Dan saya memang berencana melakukan tugas ini udah dari lama, tapi tiba-tiba ya si monyet bilang bahwa oke, setuju banget, tapi mending kita sekarang browsing dulu di Facebook Marketplace mobil-mobil tua yang gayanya cool abis, biar kita kalau lulus nanti bisa beli mobil pertama kita. Dan menurutku itu lucu banget, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Akhirnya dengan si monster yang menakut-nakuti ini, kita bisa mengambil alih daily driver kita bisa mengerjakan hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Nah, buat reminder aja ke kalian gitu. Mungkin kalian banyak yang merasa, oh relate banget masalahnya sama gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang lagi struggling buat lulus, atau mungkin lagi S2, mungkin bapak-bapak sekalian yang lagi S3, dan sebagainya. Ini namanya adalah life calendar. Ini adalah life calendar. Dan setiap kotak di sini itu mewakili 1 minggu dari umur kita selama 90 tahun. Jadi di sini ada tepat 4.320 kotak, dan percaya saya udah hitung. Kalau nggak percaya silahkan di-post di YouTube sendiri. Dan that's not much. Itu nggak banyak. Itu nggak banyak karena apa ya? Bahkan di TV ini aja cukup. Di layar ini aja cukup gitu. Apalagi kita sudah menggunakan beberapa waktu tersebut. Contoh saya 20 tahun dan ya life calendar saya udah jadi seperti ini. Ini sudah terpakai 20 tahun oleh saya. Bayangkan bagi Anda yang sudah berkepala 3 atau mungkin berkepala 4. That's not much sisanya. Jadi memang ya namanya manusia itu pasti menunda sesuatu
Tapi kita juga harus memilih apa yang kita tunda, apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus pintar-pintar dalam memilah gitu kan. Nah, ini tuh merupakan sebuah pekerjaan atau sebuah pengingat yang kita tuh harus lakukan sekarang. Ya nggak sekarang juga sih, nanti juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kenapa sih orang itu menunda pekerjaan gitu? Jawabannya simpel banget, karena ya menunda pekerjaan itu adalah cara kita atau self defense kita terhadap sebuah konflik motivasi. Maksudnya tuh karena manusia itu pada umumnya, apalagi di usia quarter life gini, itu adalah saling berkompetisi, saling berlomba-lomba untuk menuju yang terbaik, untuk mendapatkan suatu reward, suatu hadiah, atau mendapatkan suatu rekognisi dari orang-orang di sekitar, mendapatkan suatu promosi gitu. Nah, karena hal inilah terkadang itu orang merasa bahwa dia punya hal yang harus dipertahankan selain mendapatkan hadiah doang. Contohnya itu adalah mempertahankan harga diri. Kayak misal takut untuk mencoba, takut gagal waktu mencoba, tapi dia bukan takut menyesal karena tidak mencoba. Contoh, ada buka nih beasiswa gitu, dari beasiswa S1. Di situ persyaratannya rumit. Dan saya takut untuk mencoba karena saya takut dikenal sebagai orang yang mencoba dan gagal. Dan seharusnya itu saya takut tidak mencoba, padahal bisa jadi saya juga berhasil. Gitu. Itu mindset yang perlu dirubah. Nah, sebenarnya gimana cara buat kita mengatasi hal ini, mengatasi menunda-menunda pekerjaan ini? Sebenarnya simpel dan memang tidak serumit yang kalian bayangkan gitu. Yang pertama, kita harus mengetahui self-worth kita. Self-worth kita itu berasal dari banyak hal, dari kemampuan kita, dari apa yang kita punya, apa yang kita sudah dapatkan semenjak usaha-usaha kita yang lalu gitu. Karena kalian pasti pernah mendengar ungkapan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan ya memang itu nyata, karena kita belajar itu tidak ada yang sia-sia. Kayaknya sepele gitu, belajar masak, belajar apa. Tapi kalau kita manfaatkan, kita kembangkan, itu juga bisa menjadi sebuah skill yang berharga lah di hidup kita. Terus yang kedua, kita juga harus mendekatkan diri kita terhadap positive motivation. Kita ambil contoh kasus di tadi yang beasiswa, kita menunda pekerjaan gitu. Apalagi di contoh awal tadi, itu kan contoh-contoh monster dan monyet tadi, itu semua adalah contoh pekerjaan yang punya deadline. Nah, kalau nggak ada deadline, gimana nih si penunda-penunda pekerjaan ini? Makin susah kan mereka, makin nggak bakal jalan, si monster juga nggak bakalan bangun gitu. Nah, dengan mendekatkan positive motivation ini, kita ada dorongan dari dalam buat mengejar gitu. Kita juga bisa kasih deadline-deadline kecil. Contoh, waktu mengejar beasiswa, capek banget kayaknya, persyaratannya rumit, harus wawancara, harus belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis, dan sebagainya, banyak banget. Tapi kita lihat lagi big picture-nya, kita lihat goals kita tuh sebenarnya apa gitu. Kita tuh daftar, itu bukan hanya pengen terkenal sebagai orang yang daftar dan berhasil, kita tuh pengen pengalamannya, kita pengen value yang kita dapetin bahkan waktu mencoba mendaftar, bukan waktu berhasil. Karena pasti Anda menonton video ini juga awalnya ya mungkin penasaran gitu, tapi mungkin ada ilmu yang bisa kalian petik dari video ini gitu. Memang ilmu itu datang dari banyak tempat dan tidak terduga. Dan yang terakhir itu ada performance ability worth equation, dan ini tidak seharusnya kita percaya. Karena apa? Ability itu tidak selalu performance kita itu tidak selalu sesuai dengan ability, ya sama ya. Maksudnya adalah kadang kita dapat nilai A walaupun kita kayaknya nggak ngerti ngerjain apa gitu. Dan worth itu tidak harus sama dengan ability kita. Nilai manusia itu diambil dari perilaku mereka, karakter mereka, cara mereka berbicara, cara mereka berbuat baik sama orang gitu. Jadi ya ini harus dihapus dan jangan dipercaya. Ini maksudnya adalah contoh equation sederhananya yang mana performance itu tidak selalu sesuai dengan ability, tidak selalu sesuai dengan worth gitu. Dan mungkin itu akhir dari semua pembicaraan saya, dan semoga pilihan kalian itu menggambarkan harapan kalian, bukan rasa takut kalian. Kalian harus menghadapi rasa takut kalian untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalian harus mau buat, kalau bahasa Jawanya sih mau buat rekoso gitu ya. Thank you and see you later. Bye-bye.